Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'da man nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syakka fit talaqi mujazid atau mu'allakin. Adapun ini itu satu pasal ragu tentang talak secara langsung ia talak atau mu'allak. Lau syakka, jikalau ragu ia suami tentang talak secara langsung ia talak atau mu'allak. Ai hal waqa'a alaihi aw la, apakah terjatuh ia talak atasnya suami atau tidak. Apakah terjatuh atasnya talak atau tidak. Ini jumlah atasnya mu'allaq. Semuanya. Apakah jatuh ia talak atasnya mu'allaq atau tidak. Pada yuhkamu, maka tidak dihukumi biwuqu'ihi, dengan jatuhnya talak. Lianna al-asla baqa'un nikahi, karena sesungguhnya hukum asal itu kekalnya nikah. Au fi adadi, jikalau ragu ia suami dalam jumlah. Ya. Kan syakka, seperti bahwa ragu ia suami hal waqa'a alaihi talqatani aw wahidatun, apakah terjatuh atasnya talak itu dua talak atau satu talak. Oleh dua talak atau satu talak. Fal aqallu, maka yang paling sedikit, ya'khudhu bihi, diambil pemahaman, mengambil, ya'khudhu bihi, dia mengambil, ia imam dengan yang pendapat Imam mana? ya'khudhu bihi, dipahami dengannya, memahami. Ya'khudhu bihi, dengannya pendapat tersebut. Dan aqallah, Pendapat enggak ada. Ya'khudhu fa'il kembali ke suami. Nah, mengambil ia suami dengan yang paling sedikit. Li'anna al-asla ada muziyadah, karena sesungguhnya hukum asal itu tidak adanya tambahan, alaihi, atasnya talak, atasnya suami. atasnya Talak ada di atas yang paling sedikit. Wala yakhfa wara'u, dan tidak tersembunyi oleh kemuruan, kewaraan, fima dzakara, pada sesuatu yang fima dzukira, pada sesuatu yang disebutkan, bi an yuhtata fihi,
dengan bahwa berhati-hati ia. Itu bina ma'ruf atau majhul? Dzukira. Ya, yuqtata. Iftata. Bina Ma'ruf majhul. majhul. Majhul kemana ya? Fi'ilnya ke ma'ruf. 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 Ya. Ya suami. Bacanya Ayyahtata. nah, lanjut. Dengan bahwa berhati-hati ia suami, dengan bahwa berhati-hati ia suami padanya sesuatu yang telah disebutkan. Fa in kana syakku fil asli talaqi raja'a, maka jika ada ia suami itu ragu pada asal talak, Mana apa? Isim, mana khabar? isimnya dalam Khabarnya syakku. Isimnya syakku. Maka jika ada ragu itu pada asal talak, raja'a, misalnya rujuk ia suami, merujuk ia suami. Liyakuna ala yakinin minal hilli, supaya bahwa ada ia suami atas yakin dari kehalalan. Au ba'in biduni talatin, atau ba'in, terba'in dengan kurang 3 talak, di bawah 3. Jaddadan nikaha, niscaya memperbaharui ia suami akan akad nikah. Au bi talatin, atau dengan 3 talak. Amsaka anha, niscaya menahan diri ia suami darinya istri. Wa talaqaha salatan, dan mentalak ia suami akan istri akan talak 3. Litahilla li ghairihi, supaya halal ia istri bagi orang lain, yakinan, secara yakin. Wa in kana syakku fil adadi, maka jika ragu dalam jumlah, akhadha bil aktsar, niscaya fil adadi, itu pada jumlah, akhadha bil aktsar, niscaya mengambil ia suami dengan yang paling banyak. Fa in syakka fi wuqu'i talqataini aw thalathin lam yankihha hatta tankiha zaujan ghairahu, maka jika ragu ia suami pada jatuhnya 2 talak atau 3, niscaya tidak menikahi ia suami akannya istri, sehingga menikah ia istri akan suami selainnya seseorang yang lain, yang pertama tadi, selainnya suami. Walau qala, dan jikalau berkata ia suami, in kana dha ta'iru ghuraban fa anti taliqun, maka jika adalah ini burung itu gagak, maka kamu itu tertalak. Wa qala akharu, yang berkata oleh orang lain, illam yakunhu fa imraati taliqun, jika tidak ada ia burung itu gagak, maka istriku tertalak, maka istriku itu tertalak. Wa juhila lam yahkam, dan tidak diketahui akan ia burung, niscaya tidak dihukum akan perkataan bitolaki ahadin minhuma, dengan talak salah satu dari keduanya. Li'annahu law infarada bima qalahu lam yahkam, karena sesungguhnya jikalau tersendiri ia seseorang dengan sesuatu yang mengatakan ia seseorang akan sesuatu, lam yahkam, dan saya tidak dihukum. Biwuqu'it talaqihi, dengan jatuhnya talaknya seseorang. Fata'liqul akhari, maka mengkaitkan yang lain
oleh yang lain, la yughayyiru hukmahu, itu tidak dirubah, tidak merubah akan hukumnya talak, tidak merubah ia pengkaitan akan hukumnya talak. Fa in qalaha, jika mengatakan akan dua perkataan, qalaha sana huma, di kitab yang lain ada qalahuma. Ya, huma. Jikalau mengatakan akannya dua perkataan, rajulun oleh seseorang, li zaujataihi, bagi dua istrinya seseorang, tulliqat, niscaya tertalak ia istri, ihdahuma, salah satu keduanya dua istri, biwujudi ihdahuma, mana mereka? ihdahu, Jangan kembali dia lagi. niscaya tertalak salah satu keduanya dua istri, diwujudi ihdas sifataini, karena adanya salah satu dua sifat. Walazimahu bahthu anit ta'iri, dan wajib akannya suami oleh Siapa menulis? Udah baca minta talim-talim? Dan Orang kalau nulis nggak betul, dia akan mencaci dirinya sendiri. meneliti, dan wajib akannya suami oleh meneliti tentang anitoiri, tentang burung. Wal bayanu, dan menjelaskan li zaujataihi, bagi dua istrinya, ini tadahalahu, jika telah jelas ia burung baginya suami, litu lamat mutallaqatu min ghairiha, supaya bahwa diketahui akan wanita yang ditalak dari selainnya wanita yang ditalak. Wa alaihi imtina'u anhuma, dan wajib atasnya suami itu menahan diri dari keduanya dua istri, illa ayyatabayyana hadu, hingga sampai bahwa jelaslah oleh keadaan. Walau tallaqa ihdahuma, dan jikalau mentalak ia suami akan salah satu keduanya dua istri, bi'ainiha, dengan ainnya istri, ka'an khatabaha bitalaqi, seperti bahwa mengkhitab ia suami akannya istri dengan talak, au nawaha, atau mengingatkan ia suami akannya istri, inda qaulihi, ketika berkatanya suami, ihdakuma, ketika perkataan suami, ihdakuma taliqun, salah satu kalian berdua itu tertalak. Tsumma jahilaha, kemudian tidak mengetahui ia suami akannya istri, bi an nasiyaha, akannya mutallaqah, bi an nasiyaha, dengan bahwa lupa ia suami akannya mutallaqah, wukifah, niscaya ditahan ia suami, wukifal amru, niscaya ditahan akan urusan, min kurbanin atau ghairihi, dari mendekatinya istri dan selainnya mendekatinya istri, hatta yadhkura, sehingga ingat ia suami, mutallaqata, akan wanita yang ditalak, ayyatadzakkaroha, maksudnya
mengingat ia suami akannya wanita yang ditalak. Wala yutalabu bibayanin, dan tidak dituntut ia suami dengan penjelasan. Lil mutallaqati, bagi wanita yang ditalak. In saddaqatahu, dan jika membenarkan ia mutallaqah akannya suami, fil jahli, pada kejahilannya suami, biha, dengannya yang ditalak, wanita mutallaqah. Fa in kadzdzabataha tahu, dan jika mendustai ia istri akannya suami, wa badarat, dan bersegera ia istri, wahidatun, wa badarat wahidatun, wa badarat wahidatun, dan bersegera oleh salah satu. Nah, Wa qalat, dan berkata ia istri, ana, hanya salah satu, dan berkata ia salah satu, ana mutallaqatu, saya wanita yang ditalak. Itu wanita yang ditalak. Lam yakfihi, niscaya tidak cukup akannya suami, fil jawabi, dalam jawaban la adri, oleh kata-kata la adri. Bal yahlifu annahu lam yutalliqha, akan tetapi bersumpah ia suami, sesungguhnya suami tidak menalak ia suami akannya istri. Wa in nakala halafat, maka jika nakal, tidak mau bersumpah ia suami, niscaya bersumpah ia istri. Wa qudiya bi talaqiha, dan diputuskan dengan tertalaknya istri. Nah, pasal tentang ragu talak. Ada beberapa kasus yang diangkat. Satu, apabila suami ragu tentang apakah talak ini tembus atau talak ini mu'allaq, apakah talak ini sudah jatuh atau belum jatuh. Kalau ragunya seperti itu, misalnya talak ini kemarin tembus atau mu'allaq ya. Kalau mu'allaq sudah terjadi, mu'allaq alainya atau belum. Kalau sudah terjadi waktu talak jatuh, belum ragu, maka tidak dihukumi dengan jatuh talak, karena hukum asal adalah baqaul nikah. Al yakinu la yazalu bisyakki. Nah, keraguan itu keyakinan itu tidak dihilangkan yang ragu-ragu. Keyakinan tidak dihilangkan yang ragu. Nah, banyak kaidah usul yang mendukung pendapat ini. Atau ragu suami tentang jumlah talak. Suami ragu tentang jumlah talak, apakah dia telah menjatuhkan talak 2 atau 1? Maka yang diambil adalah yang sedikit, karena hukum asal tidak ada ziyadah atas 1. Nah, tidak ada penambahan di atas 1. Namun demikian, tetap dianjurkan bersikap wara'. Al-ihtiyatu minat tuqa. Hati-hati itu bagian dari ketakwaan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, wa bainahuma amrun mutasyabihan. Banyak manusia yang terjumus kepada perkara mutasyabihat tersebut. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Jadi tetap dianjurkan untuk bersikap wara', maksudnya berhati-hati. Contoh itu fa tafsir. Bagaimana cara wara'? In kana salu fi asli talaq arji'i raja. Kalau sekiranya suami ragu tentang asal talak raj'i, dia rujuk saja. Ini jatuh nggak talak 1 saya ya? Jatuh nggak talak 2 saya ya? Anggap saja jatuh, bikin rujuk roja'an supaya yakin halal.
Atau suami ragu tentang talak bain tapi belum 3. Talak bain dengan selain 3. Duni itu mana? Ghairi. Kan sering ditafsirkan dunillah, ghairillah. Dia ragunya tentang bain selain 3. Bain selain 3 bisa talak 1 habis iddah, bisa talak 2 habis iddah, bisa tentang khulu. Pokoknya bain selain 3. Buat nikah baru lagi, so pasti talaknya. Tapi kalau dia ragu tentang bain dengan 3, maka dia harus menahan diri dari istrinya. Enggak boleh talak sada 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Boleh dia katakan 2. Nah, itu fikihnya. Tapi waroknya katakan saja 3. Nah, kalau ternyata 2 nanti, berarti istrinya kan nggak boleh nikah sama orang lain. Kalaupun nikah sama orang lain kan tidak boleh lagi kembali kepada dia. Maka supaya pasti istrinya dapat talak 3, ditalak 1 lagi. Talaqaha salasan. Dia jatuhkan kepada istrinya talak 3 supaya istrinya halal untuk orang lain secara yakin. Nah, nanti setelah dia nikah sama orang lain, baru boleh kembali ke dia. Kalau ragunya itu tentang jumlah, ambil yang banyak. 1 atau 2, 1 atau anggap 2. Kalau ragunya itu tentang menjatuhkan 2 talak atau 3 talak, ini sudah talak 2 atau sudah 3, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai wanita itu nikah dengan suami lain. Jadi syarat itu adalah penjelasan warak. Kasus kedua, seorang suami berkata kepada istrinya, kalau burung yang didahan itu gagak, ini cari-cari kasus. Kalau burung yang didahan itu gagak, maka kamu jatuh talak. Kalau di sampingnya mengatakan lagi, kalau burung yang didahan itu bukan gagak, maka istri itu yang jatuh talak. Dua orang ngomong. Pasti burung itu kalau nggak gagak pasti bukan gagak. Salah satunya mereka ini pasti benar ini. Cuman burung itu terbang, tidak diketahui jenisnya, gagak atau bukan. Maka tidak dihukum jatuh talak kepada siapapun dari mereka ini. Walaupun salah satu dari mereka pasti jatuh talaknya, tapi tidak bisa dihukumi jatuh talak kepada siapapun dari mereka berdua. Kenapa? Kalaulah dia ngomong masing-masing, kalau dia lah ngomong masing-masing, apakah dijatuhkan talaknya? Hah? Tidak, karena nggak terbukti. Si A ngomong, kalau burung itu gagak, jatuh talak istri saya. Lalu burung itu nggak diketahui statusnya, jatuh talaknya? Tidak. Kemudian kawannya di samping mengatakan ngomong sendiri juga di tempat yang lain atau burung yang lain. Kalau itu tidak gagak, maka jatuhlah talak sama istri saya. Dan burung tidak dikait statusnya, juga tidak jatuh. Kalau mereka ngomong masing-masing tidak jatuh talak, maka ketika digabungkan juga tidak akan jatuh talak. Nah, fataklikul akhar la yughayyiru hukmahu. Sikap mentaklik oleh orang lain tidak akan merubah hukum taklik. Titik. Tapi kalau suami mengatakan dua kata-kata itu kepada dua istrinya, pasti jatuh talak salah satu karena ada salah satu dari dua sifat. Satu suami memiliki dua istri, istri A dan istri B. Kata dia sama istri-istrinya, kalau burung di dahan itu gagak, jatuh talak satu sah pada istri saya yang A. Kalau bukan gagak, jatuh talak satu sah pada istri saya yang B. Kedua kata-kata diomongin oleh satu istri kepada satu suami kepada dua istri. Ini pasti jatuh salah satunya. Beda sama satu orang kepada satu istri.
dengan satu orang kepada dua istri. Karena burung yang didahan itu pasti kalau nggak gagak selain gagak. Nah, setelah itu maka suami punya kewajiban mencari tahu tentang gagak itu. Terbang gagak itu harus dia cari sampai dia lihat secara dekat, oh ini gagak. Kalau tahu itu gagak berarti jatuh talak pada istri A. Kalau tahu tidak gagak maka jatuh talak pada istri B. Dan dia wajib ngasih tahu ke salah satu, wajib ngasih tahu kepada kedua istrinya kalau dapat hasil burung itu gagak atau bukan, supaya bisa diketahui mana istrinya yang jatuh talak, mana yang tidak. Kalau yang jatuh maka dia mulai menjalani iddah. Dan kewajiban dia untuk tidak mendekati kedua istrinya sampai terbukti itu burung apa. Kalau burung itu lenyap di telan zaman dan dia tidak pernah membuktikannya, maka dia jatuh kepada menahan diri sampai terus menerus. Nah, solusinya apa? Dijatuhkan talak kepada kedua istrinya masing-masing satu, kemudian dia rujuk kembali. Nah, kembalilah dia sebagai suami istri. Kemudian satu istri itu ada yang talaknya dua, ada yang satu, zaman tidak diketahui. Bertahan saja di talak dua aman. Nah, dan untuk mengetahui mana istri yang sudah ditalak dua, dia harus ketahui burung yang 3 tahun yang lalu yang dia jadikan taruhan. Nah, itu kan nggak mungkin. Itu solusinya. Allah karim. Kalau suami, ini kasus ketiga, kalau suami bilang sama istrinya, talikul ihdahuma bi'ainiha, law talaqa ihdahuma bi'ainiha. Seorang suami dengan jelas mengatakan kepada istrinya, kamu jatuh talak. Kata suami kepada salah satu istrinya, kamu jatuh talak. Atau suami ngomong begini, ihdakuma talikun, salah satu kalian jatuh talak. Suami dan niatkan di hati ini, istri salah satu, cuman dia lupa siapa yang diniatkan kemarin, cuman dia lupa siapa yang dibilang anti talik. Maka suami harus menahan diri, nggak boleh mendekati istrinya sampai dia ingat mana wanita yang sudah ditalak. Nah, mana wanita yang sudah ditalak, supaya wanita itu menjalani iddah. Dan suami tidak dituntut untuk menjelaskan siapa wanita yang dijatuhkan talak dikarenakan dia sudah tidak tahu. Kalau burung tadi itu dia dituntut untuk mencari tahu. Tapi kalau lupa, bagaimana untuk disuruh kasih tahu? Saya dan niat kemarin itu satu saja, cuma tidak tahu siapa. Coba kamu jelaskan siapa dia. Wala yutolabu, hukum bijak. Nggak mungkin nuntut orang nggak tahu, orang lupa. Kalau suami, kalau kedua istrinya membenarkan suaminya bahwa suaminya memang tidak tahu mana wanita yang sudah jatuh talak. Tapi kalau dua istrinya itu membantah suami, masa kamu nggak tahu? Itu aneh. Aneh kalau kamu nggak tahu mana yang kamu ceraikan dari kami. Maka salah satu mengatakan, saya lah yang diceraikan itu. Nah, saya tahu itu, saya yang diceraikan itu. Lam yakfihi fil jawab, maka suami tidak boleh hanya menjawab sekedar la adri. Enggak boleh hanya jawab itu, saya enggak tahu. Tapi dia harus bersumpah
sesungguhnya suami tidak menceraikan wanita yang mengatakan menceraikan dia. Kalau sekiranya suami tidak mau karena memang dia nggak tahu, maka istri itu yang bersumpah. Kalau istri itu sudah bersumpah, maka dihukumlah jatuh talak kepada wanita tersebut. Baik, ada berapa tasawuf syad? Ada 3. Nah, pokoknya pasal ini isinya cuman bentuk-bentuk keraguan dalam talak. Lanjut. Walau qala laha wa li ajnabiyati ihdakuma talikun. Jikalau berkata ia suami baginya istri, dan bagi ajnabiyah wanita ajnabi salah satu kalian berdua itu tertalak. Qala, dan berkata ia suami satu al-ajnabiyata, ini aku tuju yang aku maksud akan ajnabi. Bila niscaya diterima perkataannya suami bila sahih menurut pendapat asah biyaminihi dengan sumpahnya suami lihtimali lafzi lidalik, karena bisa saja karena ihtimal lafaz bagi demikian perkataan. Wasani, dan adapun pendapat kedua la yukbalu, tidak diterima perkataannya suami. Wa tatruku zawjatuhu, dan tertutup. Wa tutallaqu zawjatuhu, dan tertalak istrinya suami. Li'annaha mahillut talaqi, mahallu, ya, pemahir sezaman mahal semakan. Mahallut talaqi, karena sesungguhnya istri itu tempat talak. Fala yansarifu anha, maka tidak boleh teralihkan ia talak anha darinya istri ilal ajnabiyati biqasdi, kepada wanita ajnabiyah dengan tujuan. Walau qala Zainabun tarikun, jikalau berkata ia suami Zainab itu tertalak, wa ismu zaujatihi Zainabun, dan adapun nama istrinya si suami itu Zainab. Walau qala, dan berkata ia suami qasattu ajnabiyatan ismuha Zainabu ya'rifuha, yang aku tuju akan wanita ajnabi, nama ismuha, adapun namanya wanita ajnabi itu Zainab, ya'rifuha, yang mengenal ia suami akannya Zainab ajnabi. Fala yuqbal, maka tidak diterima perkataannya suami ala sahihi, berdasarkan pendapat sahih, li'annahu khilafuz zahir wa yadinu, karena sesungguhnya perkataan suami itu khilaf zahir wa yadinu, dan beragama ia suami. Pasani, adapun pendapat kedua yukbalu, itu diterima perkataannya suami biyaminihi, dengan sumpahnya suami lihtimalil lafzi bidzalik, karena ihtimal lafaz bagi demikian perkataan. Baik. Suami berbicara sama istrinya dan teman istrinya. Salah satu kalian berdua jatuh talak. Kemudian kata suami, maksud saya kawan dia bukan sisi saya. Menurut pendapat asal, perkataan suami dibenarkan dan sumpah, karena kalimat talak itu bisa ditujukan kepada orang lain. Karena kata-kata ihdakuma masih menerima demikian konsep suami. Pendapat kedua tidak, nggak bisa terima. Yang tertalak adalah istrinya, karena istri itu adalah objek talak. Maka tidak mungkin berpaling talak dari objeknya kepada orang lain gara-gara tujuan.
itu nggak mungkin. Tapi kalau yang diceraikan itu adalah kedua-duanya adalah istrinya, maksud saya adalah salah satu yang ini, maksud saya itu boleh, itu akan dipalingkan oleh niatnya suami. Tapi kalau yang satunya ajnabi, itu kan objek talak, maka tidak bisa objek terpaling gara-gara fasad. Si wanita atau seorang suami istri bernama Zainab, suaminya bilang Zainab jatuh talak, nama istri Zainab. Kata dia, bukan Zainab istri saya, maksud saya tapi ajnabi yang namanya Zainab, dan dia memang tahu ada wanita namanya Zainab yang bukan istri dia. Menurut pendapat Sahih, perkataan ini tidak dibenarkan karena khilaf zahir. Jadi apabila khilaf zahir itu nggak bisa diterima, tapi dia tetap boleh jadi mengamalkan secara batin. Kenapa kedua tetap diterima dengan sumpahnya? Karena lafaz Zainab Tolikun itu bisa dibenarkan ke istrinya, bisa dibenarkan ke ajnabiyah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala li zawjataihi, jikalau berkata ia suami bagi dua istrinya, ihdakuma talikun, adapun salah satu kalian berdua itu tertalak, wa qasada muayyanatan minhuma, dan bermaksud ia suami akan ditentukan dari salah satu keduanya, tulliqat, niscaya dijatuhi talak akan muayyanatan, wa illa, dan jika tidak, fa ihdahuma, maka salah satu dari keduanya muayyanatan. Wa yalzamuhul bayanu fil halatil ula, dan wajib akannya suami oleh menentukan pada kejadian, pada keadaan kasus pertama, wa ta'yinu fis saniyati, dan wajib akannya suami oleh menentukan pada kejadian kedua. La tu'rafal mutallaqatu minhuma, supaya diketahui akan perempuan yang dijatuhi talak dari keduanya. Wa tu'zalani anhu ilal bayani awit ta'yini, dan diasingkan akan keduanya istri darinya suami sampai jelas atau sampai menjelaskan atau menentukan ia suami. Wa alaihil badaru bihima, dan wajib akannya suami itu segera dari keduanya, ay bil bayani awit ta'yini fit talaqil baini, yaitu dengan menjelaskan atau menentukan pada tolak yang bain. Wa kaza ar-raj'iyyu fi wajhin, dan begitu juga tolak raj'i dalam satu pendapat. Fa in akhara, maka jika menunda ia suami, aso nisaya maksiat ia suami, wa inim tana'a uzira, dan jika mencegah ia suami, nisaya ditakzir ia suami. Wal aslahu fil raj'i, adapun pendapat asah dalam tolak raj'i, la badaro alaihi, adalah tidak segera atasnya raj'i. Li'anna raj'iyata zaujatun, karena sesungguhnya tolak raj'i itu istri. la badaro alaihi, La badaro alaihi, tidak segera ia suami atas, segera di atasnya suami, rajul, suami. atasnya suami.
Badal itu isim jenis tidak segera atasnya suami. Nah, Li'anna raj'iyata zaujatun, karena sesungguhnya tolak raj'i itu istri tolak raj'i. Karena sesungguhnya istri tolak raj'i itu zaujatun, istri. Wa nafaqatuhuma fil hali, dan adapun nafkah keduanya itu diatur kepada badar. Wa alaihi badari. Iya. Dan wajib atasnya suami nafkah keduanya fil hali, ketika itu. Ai ila ayyubayyina au yu'ayyina lihabsihima, sampai menentukan ia suami, menjelaskan ia suami atau menentukan ia suami karena ditahan keduanya, inda habsis zaujati ila zalika, ketika ditahan dari istri-istri, Inda habsihima indahu. pakai indah dulu. Iya. Sehingga ada indahnya. Lihabsihima indahu habsis zaujati ila zalika. Habsa maf'ul bi dari habsi. Karena ditahan dari keduanya, di sisinya suami akan ditahan, akan penahanan dari istri-istri, ila zalika, sampai demikian menjelaskan. Wa idza bayyana au ayyana, dan apabila menjelaskan ia suami atau menentukan ia suami, la yastaridul masrufa ilal mutallaqati lima dzukira, niscaya tidak bisa meminta kembali ia suami akan sesuatu yang diberikan sampai perempuan yang ditalak kepada perempuan yang ditalak bagi sesuatu yang telah disebutkan. Wa yaqa'u talaqu bil lafzi, dan jatuhlah talak dengan lafaz fi halatai ta'yini wa adamihi, pada dalam dua keadaan, yaitu ta'yin dan tidak ada ta'yin. Wakila, dan dalam satu pendapat, illam yu'ayyin fa inda ta'yini, jika tidak menentukan ia suami, maka ketika menentukan, li'anna talaqa la yanzilu ila fi mahallin muayyanin, karena sesungguhnya tolak itu tidak jatuh ia talak kecuali pada tempat yang ditentukan. Wa dufi'a hadza, dan ditolak akan ini pendapat, bi annahu mamnu'un minhuma, karena sesungguhnya talak itu dicegah dari salah satu kedua istri, ila ta'yini kama taqaddama, sampai menentukan ia suami sebagaimana telah sesuatu yang telah terdahulu ia sesuatu. Falaula, jikalau tidak, wuqu'ut talaqi qablahu, terjatuh talak sebelumnya ta'yin, lam yumna' minhuma, niscaya tidak dicegah akan suami dari keduanya istri. Nah, ya Karim, seorang suami berkata kepada istrinya, berkata kepada dua orang istrinya,
ihdakumat talik, salah satu kalian jatuh talak. Ketika mengatakan kata-kata tersebut, ada terlintas di niat dia, dalam hati dia, siapa yang ditujukan dengan kata-kata itu. Itu mana qasoda muayyanah, dia bermaksud dalam hatinya kepada satu dari dua wanita tersebut. Tulikat, maka jatuhlah talak kepada yang dimaksudkan oleh sang suami. Wa illa, kalau ketika mengatakan kalimat ihdakumat talik, dalam hati suami tidak ada meniatkan untuk A atau si B, maka jatuh talak salah satu dari keduanya, tapi belum tahu yang mana. Yang jelas salah satu sudah jatuh, tapi belum tahu yang mana, karena suami belum punya pilihan. Berarti ada dua macam kejadian. Satu, ketika mengucapkan kata-kata itu sudah ada siapa yang menerima talak tersebut. Yang kedua, belum ditentukan siapa yang akan jatuh talak. Sama ketika kita diberikan pilihan oleh kawan, antum boleh ambil salah satu. Kita yang basa-basi, penuh dengan basa-basi, kita ngomong apa? Ambillah salah satu. Ini yang paling bagus. Tata organi ini mahal, 3 kali lipat dari yang ini. Kita segar, kita bilang terserah, tapi di hati, di hati sudah tahu yang mana. Di lidah terserah, tapi di hati sudah tahu yang mana. Itu namanya qasada muayyanah. Dalam hatinya itu nama qasada muayyanah. Saya pengennya ini yang dikasih, cuman malu saya bilang minta, terserah jalan. Nah terserahnya itu tapi sudah ada muayyanah dalam hati. Nah sama dengan kata-kata itu ihdakumat talik qasada muayyanah. Tapi kita mah nggak tahu barangnya, atau kita pasrah sajalah sama kawan. Mau terserah yang mana, saya nggak tahu barangnya mana yang bagus. Ternyata barangnya juga sama, kita katakan terserah. Nah terserahnya yang kedua ini terserah wa ghair qasdi, tidak ada maksud sama sekali. Tidak tahu bedanya qasada muayyana sama walam yaksid. Untuk kasus pertama, apa yang pertama tadi? Itu gunanya dibagi-bagi karena ada penjelasannya. Apa yang pertama? Qasada muayyana, itu yang pertama. Yang kedua, wa illa walam yaksid, wajib akannya suami oleh menjelaskan fil halatil ula, pada kasus pertama. Mana ketika kamu bilang sama dua orang istrimu ihdakumat talik, mana yang kamu niatkan dalam hatimu, dia wajib menjelaskan. Kalau dia bilang saya tidak punya niat apa-apa, saya terserah sajalah siapa yang jatuh, pokoknya ketika saya bilang ihdakuma memang dalam hati saya nggak ada niat apa-apa, maka dalam kasus kedua ini suami harus kasih tahu, harus menentukan pilihan untuk memilih satu yang jatuh talak. Itu namanya ta'yin, supaya diketahui mana yang jatuh talak. Nah, dua orang istri ini selama belum suami memberikan penjelasan,
siapa dia diniatkan dalam hatinya atau dia belum menjelaskan ketentuan siapa yang dipilih, dua orang istri ini harus diasingkan dari suami, nggak boleh serumah. Kemudian suami wajib segera memberikan penjelasan. Pada kasus pertama penjelasan, pada kasus kedua ta'yin. Nah, kalau itu talak bain, paham kau talak bain? Istri kedua-dua istrinya itu sudah pernah dia ceraikan dua, masing-masing dua. Lalu dikatakan ihdakuma talik, berarti kan kasus talak bain itu. Maka secepatnya dijelaskan. Begitu juga kalau talak raj'i menurut satu pendapat. Kenapa dibedakan talak bain dan talak raj'i? Kalau talak bain, istri yang dijatuhkan talak ini sudah tidak terikat lagi dengan suami, supaya dia cepat-cepat menyelesaikan iddah dan mencari suami yang lain. Kenapa talak raj'i khilafiyah? Karena talak raj'i itu masih di dalam status wanita dan talak raj'i masih status istri. Jadi suami terserah dia lah mau kapan dijelaskan. Kamu walaupun talak raj'i kan masih istri saya. Nah, jadi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, itu ayat katakan begitu. Maka beda hukum antara talak bain dan bukan bain. Talak bain itu wajib segera dijelaskan. Mana yang kamu talak, mana pilihan kamu yang kamu jatuhkan talak. Tapi kalau talak raj'i untuk cepat hukumnya khilaf. Menurut satu pendapat yang kuat tidak, pendapat lemah iya. Kalau suami menunda penjelasan berarti dia telah maksiat. Kalau suami tidak mau menjelaskan maka akan dipenjarakan, ditakzir, dicambuk, dipenjarakan. Nah, pendapat asal katakan talak raj'i enggak perlu cepat-cepat. Kemudian suami juga berkewajiban memberi nafkah dua istri tersebut pada saat dia memberikan penjelasan atau memberikan ketentuan. Nafkah ditanggung oleh suami. Kenapa? Karena mereka berdua tertahan bersama suami karena hubungan suami istri, sehingga demikian suami memberikan penjelasan atau pentakyinan. Dia katakan hal ini hari Jumat, kemudian dilaporkan ke pengadilan. Nah, diminta dia untuk menjelaskan, ternyata hari Sabtu sore. Maka nafkah hari Jumat, nafkah hari Sabtu pagi dan zuhur itu ditanggung oleh suami. Walaupun salah satu dari istrinya itu sudah talak bain. Talak bain kan wajib nafkah. Tapi kenapa nafkah? Karena mereka berdua tertahan bersama suami sebagai tahanan. Karena status istri. Kalau suami sudah memberikan penjelasan dan sudah menentukan inilah wanita yang saya masukkan dalam hati saya, inilah wanita yang saya pilih, saya jatuhkan talak, maka suami tidak boleh mengambil apa yang sudah diserahkan kepada wanita yang terpilih sebagai wanita yang sudah diceraikan. Karena alasan tadi, dia tertahan bersamamu karena status dia sebagai istri, karena kamu belum berikan penjelasan. Oke, setelah suami menjelaskan, inilah wanita yang saya masukkan dalam hati saya, inilah wanita yang saya pilih untuk saya jatuhkan talak. Talak jatuh kepada wanita tersebut itu dengan kata-kata, dengan lafaz. Nah, ihdakuma talik, dengan kata itu jatuh talaknya.
fi halatai ta'yin, pada dua kondisi ta'yin dan tidak ta'yin. Pada dua kondisi ta'yin dan tidak ta'yin. Yang ta'yin yang mana? Mana yang ta'yin? Pada dua kondisi ta'yin dan tidak ta'yin. Mana kondisi ta'yin? Lihat lagi pangkalnya. Qala li zaujataihi ihdakuma talikun wa qasada muayyanatan minhuma. Itu namanya kondisi ta'yin. Suami berkata kepada kedua istrinya, salah satu kalian jatuh talak. Suami sudah diniatkan dalam hati siapa wanita itu. Nah, atau tidak ta'yin, wa illa fa ihdahuma. Kalau tidak ada qasad dalam hati, maka salah satu jatuh talak, tapi tunggu penjelasan suami, pilihan suami. Nah, jadi talak itu jatuh bukan karena ditakyin. Talak itu jatuh bukan karena dijelaskan. Talak itu jatuh bukan karena ditentukan oleh suami. Talak itu jatuh karena kata-kata tadi, ihdakuma talik. Nah, baik kasus ta'yin maupun kasus tidak ta'yin. Kenapa kuat? Kenapa kedua? Tidak jatuh talak illam yu'ayyin fa inda ta'yin. Kalau suami ketika mengatakan ihdakuma talik, dalam hatinya tidak ada menentukan siapapun, hatinya netral dalam memilih, maka jatuh talaknya ketika ta'yin. Nah, dia bilang ihdakuma talik, salah satu kalian jatuh talak. Katanya sama suaminya, ketika kamu ngomong itu ada pilihan nggak dalam hati kamu tadi? Kata suami nggak ada. Kata Pak Hakim, kamu harus tentukan yang mana mau kamu ceraikan. Kata suami, yang mau saya ceraikan itulah yang merepet. Nah, maka jatuhlah talak kepada wanita yang dituju oleh suami. Nah, ini jatuhnya kapan ini? Ketika kata-kata kemarin atau ketika penentuan hari ini? Kenapa kuat? Kenapa kuat? Ketika yang kuat bil lafzi, ya qaut talak bil lafzi, ketika kemarin mengucapin ihdakuma talik. Pendapat kedua, ketika hari ini, ketika dia tentukan ini wanita yang saya pilih untuk jatuh talak. Apa alasan pendapat yang kedua jatuhnya hari ini bukan kemarin? Karena talak itu belum jatuh kecuali pada tempat yang ditentukan. Nah, kemarin memang diucapkan kalimat talak, cuma dia belum tentukan kemana objeknya. Maka pada saat itu talak belum jatuh kecuali setelah ditentukan mana objeknya. Hari ini ditentukan, berarti hari ini jatuhnya. Berarti jatuh talak karena ta'yin, bukan karena lafaz. Itu pendapat kedua. Ditolak pendapat tersebut bi annahu mamnu' minhuma. Suami dari kemarin boleh enggak menggauli kedua-duanya? Setelah diucapkan kalimat ihdakuma talik, boleh dia menggaulinya? Tidak boleh. Mamnu. Suami dihalang dari keduanya sampai dia ta'yin, sampai dia menentukan. Sebagaimana pembahasan telah terdahulu, kalau bukan talak jatuh sebelum ta'yin, kenapa suami dihalangi mendekati istrinya?
Nah, itu logika berpikir. Mendekati kedua istrinya sampai dia ta'yin. Kalau memang talak belum jatuh dari kemarin. Nah, kalau kata kamu talak itu jatuh ketika ta'yin, berarti suami boleh lah menggauli suami istrinya. Setelah ditakyin baru gak boleh, karena jatuhnya dan takyin, bukan karena lafaz. Kalahlah argumen pendapat kedua. Nah, titik lanjut. Wal wata'u li ihdahima laisa bayanan fi halatil ula. Adapun wata' bagi salah satu keduanya adalah tidak ada ia wata' itu sebagai penjelasan dalam keadaan kasus pertama. Annal mutallaqata al-ukhra, sesungguhnya perempuan yang dijatuhi talak itu ukhra, yang lain yang enggak digauli. Ihtimali ayyatu al-mutallaqata, karena memungkinkan bahwa mewata' ia suami akan perempuan yang dijatuhi talak. Wala ta'yinan fi halati tsaniyati li ghairil mawtu'ati lit-talaqi, dan tidak juga wata' itu menentukan dalam keadaan kasus kedua bagi selain perempuan yang telah diwata' bagi tolak. Bal yutalabu bil bayani wa ta'yini, akan tetapi bahkan dituntut ia akan suami dengan penjelasan dan menentukan. Fa in bayyana al-mutallaqata bi ghairil mawtu'ati, maka jika menentukan ia suami akan perempuan yang ditalak dengan selain diwata', qubila, niscaya diterima ia suami. Wa kadza bil mawtu'ati, dan begitu juga dengan perempuan yang diwata'. Lakinna alaihi al-hadda in kana talaqu ba'inan, akan tetapi wajib suami itu had jika adalah tolak itu ba'inan. Wal mahru li jahliha, adapun mahar karena tidak mengetahuinya istri, bi annahal mutallaq, Mahru itu atau kepada haddu, lakin alaihil mahru. Ada lakin alaihil haddu, akan tetapi wajib suami itu mahar karena tidak mengetahuinya istri. Bi annahal mutallaqatu, dengan sesungguhnya istri itu perempuan yang dijatuhi talak. Walahu, dan wajib bagi suami ayyu ayyina ditolaki ghairil mawtu'ati, bahwa menentukan ia suami bagi tolak selain perempuan yang diwata'. Wa kadzal mawtu'atu, dan begitu juga perempuan yang diwata'. Lakinna alaihil mahra, akan tetapi wajib bagi suami itu mahar, binaan ala huquqit talaqi indal lafzi, karena mendasari atas jatuh talak ketika lafaz. Wakila, dan dalam satu pendapat, al-wata'u ta'yinun, adapun wata' itu menentukan. Fala yumna'u min wata'i
ayyatihi masya'a, maka tidak dicegah akan suami dari mewatok mana saja dari keduanya yang mau ia suami. Nah, setelah suami mengatakan kata-kata kepada istrinya, ihdakuma thalik, salah satu dari kalian berdua jatuh talak. Dalam kalimat ini terbagi tadi kepada dua tasawur. Tasawur pertama adalah ta'yin. Ada qasad ta'yin. Tasawur kedua tidak ada qasad ta'yin. Maka suami dituntut, ada tuntutan cepat bagi kalau tuntutan cepat kalau talak bain. Nah, itu apa dituntut? Untuk bayan pada kasus pertama, ta'yin kasus kedua. Nah, suami tidak berkata-kata, cuman berbuat. Nah, istilah hari ini, laki-laki itu tidak berkata-kata, cuman berbuat. Dia gauli istrinya. Apakah tindakan menggauli itu masuk kategori bayan? Apakah tindakan menggauli itu termasuk bayan untuk kasus pertama? Sesungguhnya yang diceraikan itu yang lain, yang tidak digauli. Oh, berarti dia gauli istri keduanya. Berarti yang diceraikan kemarin itu yang ada di hati suami adalah istri pertama, karena nggak mungkin dia menggauli orang diceraikan. Oh, itu tidak. Nah, menggauli itu tidak masuk tindakan memberikan penjelasan, karena bisa saja sang suami menggauli wanita yang sudah diceraikan. Dan itu juga tidak masuk kategori ta'yin. Pada masalah kedua, bagi wanita yang tidak digauli untuk jatuh talak. Oh, berarti suami telah memberikan pilihan, bahwasanya yang dia pilih adalah wanita yang digauli, yang tidak digauli dipilih untuk jatuh talak. Jawabannya tetap tidak. Nah, tetap suami itu diminta penjelasan. Coba kamu jelaskan, siapa yang niat hati kamu kemarin yang kamu ceraikan, salah satu itu siapa? Kan saya udah gauli. Tahulah kamu itu siapa yang saya gauli, siapa yang enggak saya gauli. Nah, tindakan menggauli bukanlah masuk kategori bayan, bukan juga masuk kategori ta'yin. Dia tetap dengan tuntutan pertama, harus menjelaskan, harus mentakyin. Kalau dia menjelaskan wanita yang diceraikan itu bukan yang digauli, kalau dia memberikan penjelasan al-mutallaqah yang diceraikan itu bukan yang digauli, aman gak dia? Yang diceraikan bukan yang digauli. Aman. Yang diceraikan bukan yang digauli. Aman. Kubila diterima dia. Nah, begitu juga diterima pernyataannya kalau yang diceraikan itu adalah yang sudah digauli. Itu juga diterima. Tapi dia nggak aman. Dia harus hukum had. Dia akan dirajam sampai mati. Kalau talaknya talak bain. Nah, kalau talak bain, kalau talak raj'i, kembali kepada khilafiyah. Dukhul itu termasuk rujuk atau tidak?
Pendapat kuat? Tidak. Rujuk harus dengan lafaz. Pendapat kedua, dukhul adalah bagian rujuk. Berarti kalau rujuk dia, kalau dia dukhul berarti rujuk. Aman, nggak ada masalah. Jadi suami akan mendapatkan hukum had, yaitu dirajam sampai mati kalau talaknya sudah ba'in, dan dia wajib membayar mahar kepada istri yang digauli tersebut, mahar misil. Nah, kenapa mahar misil? Karena istrinya tidak tahu kalau dia diceraikan, maka dapatlah mahar misil. Kalau dia tahu dia diceraikan lalu digauli dia mau, nggak kena mahar misil. Zina nggak mahar misil karena setuju sama setuju. Pemerkosaan mahar misil karena diperkosa tidak tahu. Di sini kenapa pakai mahar misil? Karena wanita itu tidak tahu bahwa dia yang diceraikan. Nah, begitu juga untuk kasus kedua. Kalau boleh suami menentukan talak itu bukan kepada wanita yang digauli, itu juga aman. Yang saya pilih jatuh talak adalah istri saya yang tidak saya gauli. Boleh juga dia tentukan talak kepada wanita yang sudah digaulinya. Hukumnya juga sama, dia wajib mahar misil. Nah, dia wajib membayar mahar misil. Kalau kita ambil pendapat talak itu jatuh indal lafzi. Tapi kalau talak jatuh indat ta'yin, dia nggak perlu mahar misil. Kenapa nggak perlu? Karena yang dia gauli adalah istrinya sendiri. Karena talak jatuh setelah ta'yin. Siapa yang kamu tentukan yang jatuh talak? Dari kata kamu ihdah matalik, kata dia istri yang sudah saya gauli, maka dia nggak kena mahar misil karena talak jatuh indat ta'yin. Tapi kalau kita ambil pendapat indal lafzi kemarin, berarti dia telah menggauli wanita yang sudah ditalak dan wanita itu tidak tahu, maka dia kena mahar misil. Kalau itu talak ba'in, dia juga kena rajam. Kena rajam kan? Hah? Kena rajam kan? Harus jeli. Kena rajam kan? Kita mengatakan kena rajam. Wa kazal mautu'ah lakin alaihil mahru binaan ala wuqu'it talaq indal lafzi. Kena rajam? Tidak. Betul enggak kena rajam? Hah? Kenapa enggak sama hukumnya di atas? Kalau di atas wa kadza bil mautu'ah lakin alaihil haddu in kana talaqu ba'inan wal mahru. Di bawah wa kadzal mautu'ah lakin alaihil mahru, enggak ada rajam. Betul enggak ada rajam? Atau musana enggak seru karena ada tahu? 1 2 3 menit. Yusuf. Bawah di atas ba'in. Kalau raji'i di atas kena mahar. Ingkana talaku ba'inan. Mahru li jalima itu yang ba'in atau yang raji'i? Kan yang ba'in juga. Yang ba'in mesti dihad, mesti kena mahar. Yang raji'in perlu kena mahar? Enggak, kena istri dia, mana kena mahar. Yang di bawah wa kazal mautu'ah
lakin alaihil mahru. Ini yang bain kan? Pasti yang bain kan? Karena yang raj'i tidak mungkin kena mahar. Nah, rajam kena atau enggak? Tidak. Kenapa? Musannaf buang itu rajam itu karena hukumnya memang enggak dirajam atau karena sudah maklum sama yang di atas, atau memang enggak dirajam? Hah? Enggak dirajam. Ismail? Dirajam. Hah? Dirajam. Jadi musannaf buang karena memang udah tahu di atas. Ismail? Seri jalan baca? Tidak rajam. Kenapa? Karena jatuh tolaknya itu setelah ta'yin. Kita ambil yang pendapat yang kuat. Jatuh talak itu ketika lafaz. Kalau kita ambil pendapat jatuh talak ketika lafaz, rajam enggak? Kenapa? Idrakul hudud bisubuhat. Nah, karena masalah keduanya ada khilafiyah. Masalah pertama nggak ada khilafiyah. Ketika suami bilang kepada istrinya, "Ahdakuma talikun," salah satu kalian jatuh talak. Ketika itu dia niat dalam hatinya, siapa wanita yang dia tentukan, dia tinggal menjelaskan saja. Itu ada khilafiyah di sana, jatuh talak indal lafzi wa indal bayan. Ada khilafiyah? Jatuh talak indal lafzi atau indal bayan ada khilafiyah? Tidak ada khilafiyah. Yang ada adalah indal ta'yin. Berarti kasus kedua ini. Maka ketika kasus kedua ada khilafiyah, ada yang mengatakan jatuh talak indal lafzi, ada yang mengatakan indal ta'yin. Nah, walaupun kita mengambil pendapat indal lafzi, suami wajib mengenakan membayar mahar misil, tapi tetap tidak boleh dirajam. Kenapa? Ada khilafiyah. Ada ulama mengatakan waktu itu belum jatuh talak, talaknya jatuh indal ta'yin. Jadi idrakul hudud bisubahan, bukan karena musannaf meninggalkan hukum karena sudah maklum. Hukum fikih nggak boleh ditinggalkan bukan karena maklum, kecuali kalau berulang-ulang. Nah, betul-betul beliau meninggalkannya secara sengaja. Wa kazal matwa alaih lakin alaihil mahru. Nggak ada haddu likhtilafi hukum talaq hal indal lafzi au indal ta'yin. Selagi ada khilaf, hudud tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu artinya memahami. Jadi memahami itu bukan hanya baca lalu terjemahkan lalu tahu maksudnya, tapi memahaminya juga perlu dipahami. Ini kenapa hukumnya beda, apa penyebabnya. Nah, lanjut. Jikalau berkata ia suami, musyiran ila wahidatan hadhil mutallaqatu, mensyarat kepada satu ini wanita tertalak, fabayanun laha, maka ini penjelasan baginya wanita tertalak. Au hadhihi zawjatu, fabayanun anna ghairahal mutallaqatu, atau ini adalah istri, maka ini penjelasan sesungguhnya selainnya istri itu wanita tertalak.
atau qala musyiran ila kullin minhuma, berkata ia suami hal keadaan mensyarat pada setiap masing-masing dari keduanya. Aradtu hadhihi wa hadhihi au hadhihi bal hadhihi, atau aku inginkan ini dan ini, atau ini akan tetapi ini, au hadhihi ma'a hadhihi au hadhihi hadhihi, atau ini beserta ini, atau ini. Hukima, harus jelas apa ini. Hukima bitolakihima, niscaya dihukum dengan tertalak keduanya. Fi zahiri, secara zahir. Liqrarihi bihi bima qalahu wa rujuhu bi zikrin bal anil iqrari bitolaki. Karena pengakuan suami dengan talak, dengan sesuatu mengatakan Haram kemarin. dengan sesuatu mengatakan ia suami akan talak, dan rujuknya ia suami akan talak dengan menyebut bal dari pengakuan suami dengan talak yang pertama, la yuqbalu, dan tidak diterima ia rujuk. Amma fil batini mal mutallaqatu, adapun dalam batin maka adapun istri yang tertalak. Man nawaha faqad, orang yang menilai ia suami akan wanita, orang yang meniat ia suami akan wanita saja. Qalahu imamu, qala telah mengatakan oleh Imam Haramain, Qalahu imamu, telah berpendapat Imam Haramain akan yang pendapat telah mengatakan akan pendapat Imam Haramain. Qala, berkata ya Imam Haramain, fa in nawahuma jami'an, maka jika meniatkan ia suami akan keduanya secara keseluruhan, fal wajhu annahuma la yutallaqani, maka menurut satu wajah, karena sesungguhnya keduanya tidak tertalak keduanya. Izla wajaha limahli ihdakuma alaihima jami'an, jika tidak ada jalan mengarahkan salah satu perkataan alaihima di atas keduanya. Tidak kuma ikatul lafzi. Satu perkataan. Tidak kuma itu dikayatul lafzi. Karena
karena salah satu keduanya. Is la wajha, karena tidak ada jalan mengarahkan. kalimat ihdakuma, Wa kalimat ihdakuma ilaihima jami'an, di atas keduanya secara keduanya apa? ya, di atas keduanya suami istri. Jami'an secara kesamaan. Ihdakuma itu diucapin sama siapa? Suami istri. Istri. Alaihima kemana kembali domain? Di atasnya istri. Hima. Dan suami Coba cari kata ihdahuma di mata. ihdakuma. Siapa yang ngomong? Zaujatihi ihdakuma. Siapa yang ngomong? Suami Kepada suami istri. Dua istri. Nah, kemana kembali jamir? Alaihima. Dua istri. Iya. Di atas keduanya kedua istrinya jami'an secara kesamaan. Jami'an Secara keseluruhan. Kalau jikalau berkata ya suami, aradtu hazihi thumma hazihi au hazihi fahadihi hukima bitalaki ula faqat. Aku inginkan ini, kemudian ini atau ini, maka ini diputuskan dengan talak pertama saja. Kama fil tahzibi wa tatimati fasli thaniyati bitartibi wal takibi, sebagaimana dalam kitab tahzib dan tatimah, karena pemisahan istri yang ketiga dengan dan si ketiga. istri yang kedua dengan lafaz tertib dan takkid.
wa naqalahu Imamu Al-Qadi Husain, dan menukilkan akan pendapat oleh Imam Haramain dari Qadi Husain fi thumma wa'taradahu bitadamminil kalamil ittarafu bitalaki fihima, dalam pembahasan thumma dan menentang imam pendapat dan menentang pendapat Imam Haramain dengan Siapa yang menantang, siapa yang ditantang? Mana fa'il, mana maf'ul? dan menentang Imam Haramain akan pendapat Siapa? pendapat Qadi Husain dengan mengandungnya kalam akan mengetahui dengan talak mengetahui akan mengetahui makrifah atau arafah, akan mengenal mengetahui mengenal sama saja. pengakuan Mengakui akan mengakui dengan talak pada keduanya istri. Falyuhkam, maka dihukumi bihukumihi fihima, dengan satu talak pada dua lafaz tersebut, pada duanya istri tersebut. Kama fil wawi wa sakata an zikril fa'i wa hiya katamma, sebagaimana dalam pembahasan waw dan diam Imam Haramain dari menyebutkan fa, dan dianya fa sama dengan thumma. Qala Rafi'u wal haqqu ihtiradu lakin rajjaha fi rawdatil awwala. Berkata Imam Rafi'i, adapun yang benar wa ulhiqal i'tiradu ada al-haqqu sini al-haqqu situ Haknya haqqu juga al-haqqul iqtirab. itu apa saya al-haqqul ihtiradu, dan adapun yang benar penyanggahnya, akan tetapi mengunggulkan oleh musannif dalam kitab Rawdah akan pendapat pertama. Walau qala innal mutalabati bi ta'yini hadhihi, dan jika berkata ya suami ketika dituntut dengan menentukan ini mutalabatu wanita tertalak, fahazi au bal hadhihi au thumma hadhihi ta'ayyanat ula, dan ini atau bal ini atau kemudian ini niscaya tertuntut ia wanita pertama. Wala dzikru ghairiha lianna ta'yina insya'u ikhtiyarin,
Dan sia-sialah menyebutkan selainnya istri, karena sesungguhnya menentukan selainnya istri, selainnya dua istrinya. Pula dan sia-sialah penyebutan selainnya istri pertama, karena sesungguhnya menentukan itu menginginkan ikhtiar. insya, bukan sya, tapi insya, menginginkan sya'a ya sya'u. Ini ansya'a yunsi'u insya. Mengajukan, memunculkan. Memunculkan. Itu memunculkan ikhtiar. La ikhbarun an sabiqin wa laysa lahu. Tidak memberitahu dari yang terdahulu, dan tidak ada baginya suami illa ikhtiyaru wahidatin fayalghu zikru ikhtiyari ghairaha, kecuali memilih satu, maka sia-sia menyebutkan pilihan suami selainnya istri. Kedua-duanya istri dia, masih selain istri. Selainnya penyebutan selainnya pilihan. Pembahasan ini masuk kepada bahasa lanjutan. Ketika suami, jadi ulang-ulang lagi, ketika suami berkata pada dua orang istrinya, ihdakuma talik, salah satu kalian jatuh talak, maka suami wajib memberikan penjelasan dan memberikan ta'yin. Nah, kalau sekiranya di dalam memberikan penjelasan itu suami mengatakan begini, ila wahidatin hadhihi mutallaqah, suami berkata sambil menunjuk ke salah satu dari istri yang dua, ini mutallaqah, ini dia yang diceraikan. Fabayanun laha, maka itu merupakan penjelasan baginya istri yang diceraikan, maka itu merupakan penjelasan bagi wanita yang diceraikan. Tapi kalau dia katakan hadhi zaujah, ini istri, berarti itu adalah penjelasan sesungguhnya selain dia yang diceraikan, karena istri cuma dua. Nah, istrinya ada dua. Kemarin dia bilang ihdakuma talik, salah satu kalian jatuh talak. Besoknya dia katakan begini, ini dia yang ditalak, ditunjuk dia salah satu. Itu namanya bayan laha, penjelasan kepada yang ditalak. Tapi kalau dia bilang ini istri saya, berarti hadis zaujah itu adalah penjelasan sesungguhnya selain dialah yang
jatuh talak, berarti yang lain jatuh talak. Itu sudah dianggap penjelasan yang sah. Kalau suami berkata mengisyarat kepada masing-masing dari keduanya, bukan salah satu, kedua-duanya ditunjuk. Maksud saya yang saya ceraikan kemarin itu adalah ini dan ini. Ini juga, ini juga. Oke, wow. Yang kedua pakai bal, ini bal hazi. Hazi bal hazi. Yang ketiga pakai ma'a, hazi ma'a hazi. Yang keempat enggak pakai huruf ataf. Taukid, hadi hadihi. Ini. Ada 4 tasawur. Lihat kosakatanya. Aradtu hadihi wa hadihi. Aradtu hadihi bal hadihi. Hazihi ma'a hadihi. Hadihi hadihi. Maka dijatuhkan talak kedua-duanya pada hukum zahir. Hukum zahir artinya hukum pengadilan. Kenapa jatuh talak kalau jawabannya begitu? Karena mengakuinya suami dengan jatuhnya talak dengan ucapannya yang tadi. Nah, karena dia sudah mengakui jatuh talak kepada dua istrinya. Lalu bagaimana dengan kata-kata bal? Hazi bal hazi, kan bal itu membatalkan pertama itu. Ruju'uhu bi dzikri bal anil ikrar bi talaqil ula la yuqbalu. Rujuknya suami dengan menyebutkan kata-kata bal dari pengakuannya dengan talak yang pertama tidak bisa diterima. Karena rujuk dalam hak Allah bisa diterima setelah mengaku, rujuk dalam hak manusia setelah mengaku tidak bisa diterima. Itu dasar hukumnya. Nah, aku maksudkan ini, oh enggak ini. Nah, kenapa jatuh dua-duanya bukan yang kedua? Jawabannya adalah rujuknya suami dengan menyebutkan kata-kata bal anil ikra bi talaqil ula la yuqbal. Nah, kenapa la yuqbal? Karena talak adalah hak manusia. Nanti di bab ikrar akan ada penjelasan. Di bab muamalah tidak boleh rujuk dari pengakuan pada hak manusia. Adapun pada batin, maka yang jatuh talak adalah yang diniatkan oleh suami saja. Berarti boleh diedit. Nah, pengadilan jatuh kedua-duanya, pada batin jatuh satu saja. Siapa yang diniatkan? Pendapat itu dikatakan oleh Imam Haramain. Kata Imam Haramain, kalau suami meniatkan kedua-duanya sekaligus, dia katakan ihdahuma talik, niat dasami dalam hati adalah kedua-duanya. Ngomongnya ihdahuma, niatnya dua. Ada satu pendapat mengatakan kedua-dua istrinya tidak jatuh talak, karena tidak ada jalan menempatkan kata-kata ihdahuma kepada keduanya sekaligus. Maka ihdahuma kepada keduanya sekaligus. Nah, karena tidak ada jalan menggunakan menempatkan kalimat ihdahuma kepada keduanya. Ihdahuma artinya salah satu kalian berdua. Niat dalam artinya kedua-duanya. Bisa dikompromi? Gak bisa, gak cocok. Kalau gak cocok maka tidak jatuhlah talak. Nah, kalau kita ikut pembahagian bagi-bagi talak kemarin, maka buatlah pendapat pertama atau akan jatuh. Kenapa? Kalau ihdahuma niatnya kedua-duanya, berarti kan jatuh setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah digenapkan, masing-masing jatuh satu. Oke. Kalau suami ngomongnya begini, aradtu hadihi summa hadihi. Oke, summa. Aradtu hadihi fa hadihi.
pakai huruf fa. Berarti ada urutan takhir atau takkib. Maka jatuhlah talak yang pertama saja. Kalau pakai huruf summa dengan huruf fa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tahzib dan kitab tutimah, karena terjeda istri kedua dengan tertib, yaitu kalimat summa, terjeda istri kedua dengan istri pertama dengan kalimat takkib, yaitu fa. Nah, pendapat yang mengatakan jatuh talak jatuh talak kepada istri yang pertama saja yang ditunjuk oleh suami, ketika mengatakan hadis summa hadis fa hadhihi, itu pendapat Qadi Husain di dalam pembahasan summa. Jadi kalau kita bahas, kita lihat dalam pembahasan summa, Qadi Husain ngomongnya begitu. Nah, jatuh talak istri yang ditunjuk pertama saja. Waqtaradahu, pendapat Qadi Husain itu ditantang oleh Imam Haramain, terkandungnya kalam pengakuan talak pada keduanya. Memang summa itu tertib, summa itu takkid, tapi suami dalam ucapannya itu kan mengandung, dia mengakui talak sudah jatuh kepada kedua-duanya, maka dihukumlah jatuh talak pada kedua-duanya. Maksud saya adalah wanita yang ini, kemudian istri saya yang ini. Berarti kedua-duanya sudah diakui oleh suami jatuh talaknya. Masa pakai summa? Ya ada lagi bahas summa. Summa ka, fa ka, atau summa ka. Yang jelas pada kata-kata itu sudah ada iktiraf suami bahwasanya dia menjatuhkan keduanya, maka dihukumlah jatuh talak pada keduanya. Sama halnya kalau menggunakan kalimat waw, aratu hadhihi wa hadhihi. Cuman Imam Haramain tidak bahas tentang huruf fa. Nah, aratu hadhihi fa hadhihi itu enggak dibahas. Kalau enggak dibahas pun sama hukumnya dengan summa, karena dia tertib. Nah, karena dia tertib, ada tertib tarafi, ada tertib takkid. Berkata Imam Rafi'i, yang benar adalah i'tiraf, pendapat membantah yang benar, berarti jatuh talak kedua-duanya. Namun Imam Nawawi mentarjih dan tidak rada pendapat pertama, jatuh talak pada istri yang dikatakan pertama saja. Kalau suami memberikan penjelasan ketika bayan atau ta'yin, indal mutallabah ibit ta'yin, ketika suami berkata ketika diminta menentukan, berarti ini surah kedua ini, ihdakum at-taliq, tapi suami belum menentukannya, maka suami ketika diminta ta'yin dia katakan hadhihi mutallaqah wa hadhihi, ini wanita yang diceraikan dan ini. Nah, atau bahkan ini, itu ataunya kepada wahadi semua. Hadhihi mutallaqah wa hadhihi mutallaqah bal hadhihi mutallaqah summa hadhihi ta'ayyanatul ula. Maka yang jatuh talak tertuju kepada yang pertama, dan sia-sialah penyebutan selain yang pertama. Nah, sia-sia penyebutan selain yang pertama, yaitu wahadihi, balhadihi, thumahadi, itu sia-sia. Nah, kenapa? Apa bedanya sama di atas? Di atas tidak ada kata-kata mutallaqah, hadihi wahadihi, hadihi thumahadihi. Yang di bawah ada hadihil mutallaqah. Jadi hadhihi rabnya untuk mubtada, mutallaqah rabnya untuk khobar. Sudut pandang hukum atau alasannya apa? Karena ta'yin itu adalah insya ikhtiyar. Nah, memunculkan, memilih
cerita tentang ta'yin ini muncul karena suami ketika bilang sama istrinya ihdakuma thalik, suami belum punya ketika suami bilang sama kedua istrinya ihdakuma thalik, suami belum punya punya pengganti ta'yin, belum punya pilihan. Nah, siapa yang akan dijatuhkan talak? Maka dimintalah dia untuk memberikan penentuan. Nah, penentuan itu insya, dia bukan ikhbar. Nah, ta'yin itu adalah insya ikhtiar, memunculkan, memilih, bukan menceritakan yang terdahulu. Nah, kalau menceritakan terdahulu itu namanya khobar. Kalau insya itu memunculkan pernyataan. Walaysa lahu illa ikhtiyar wahidah. Dan suami tidak punya hak memilih kecuali satu. Suami tidak punya hak memilih kecuali satu. Kenapa satu? Karena kata-kata dia kemarin ihdakuma, salah satu kalian berdua. Berarti hak milihnya cuma satu. Maka sia-sialah penyebutan memilih selain yang pertama, selain yang satu saja yang terpilih. Nah, Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Perbedaan bayan sama ta'yin. Kalau bayan menjelasin, kalau menjelasin barang yang sudah ada. Ketika suami bilang ihdakuma thalik, maka saya kasih contoh tadi. Nah, Yusuf pilih yang nih. Ini harganya 500.000. Ini 200.000. Kawan bilang kepada kita, ambillah salah satu, antum pilih yang mana. Kita bilang apa? Terserah. Dalam hati yang mana? Yang mahal. Berarti ketika bilang terserah itu, dalam hati sudah ada ta'yin. Nah, sudah ada ta'yinnya belum? Sudah ada pilihan dalam hati? Sudah, cuma ngomongnya nggak disebutin. Nah, berarti yang perlu tinggal memberikan penjelasan mana yang ada dalam hati sang itu. Nah, begitu juga ketika suami bilang ihdakuma thalik, salah satu kalian jatuh talak. Dalam hati suami sudah ada qasada muayyanah, dia sudah bermaksud kepada satu wanita. Perlu masuk lagi? Nggak perlu lagi, tinggal kita meminta penjelasan mana niat kamu, mana wanita yang penglihatan ketika ngomong tadi. Tapi ketika dia katakan ihdakuma thalik, dalam hatinya nggak ada maksud kepada siapapun. Yang jelas jatuhlah talak ke salah satu. Nah, saat itu dia harus menentukan mana pilihan yang akan dikenakan talak. Itu namanya ta'yin. Ta'yin itu di dalam hati. Ta'yin itu di luar. Maka dibagi dua tadi. Ketika ngomong ihdakuma thalik itu sudah ada ta'yin hati atau belum? Sudah ada. Kalau sudah ada, tinggal kewajibannya menjelaskan. Kalau belum ada, tinggal menentukan. Nah, menentukan yang kedua ini lafaz. Bagaimana dia menentukan? Aratu hadi wa hadi, aratu hadi thumma hadi, aratu hadi thumma hadi, aratu hadi hadihi. Kalau itu cara dia menentukan, jatuh kedua-duanya. Tapi kalau dia katakan aratu hadi thumma hadi, aratu hadi fa hadihi, khilaf. Tapi kalau dia tentukan hadihi mutallaqah thumma hadihi, itu sepakat ulama, jatuh yang pertama. Oke.
lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.